يا مع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalillah ya Allah salatu wassalamu daimaini mutalazimaini laka ya Rasulullah amma ba'du. Kemarin kita sudah sampai kepada wasiat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Allah fa idza faraghta min tahrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini asyra marratin yufarrijullahu hammaka. Kalau kita tiap-tiap habis ngambil air sembahyang, habis ambil wudhu, kemudian kita membaca surah Al-Qadar atau Inna anzalnahu fi lailatul qadr, baca surat itu 10 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan, menghilangkan, melenyapkan kesusahan, rasa susah kita. Itu kemarin kita nyampe di sana. Kalau susahnya kagak punya duit bagaimana tuh? Waduh, itu karena suratnya beda, bukan Inna anzalnahu itu. Hah? Kerja. Surat pinjaman gitu. Iya. Udah ada lebih ngerti kalau urusan itu mah ya. Bahwa kita ini lagi-lagi ngapa ya yang namanya susah, bingung, melang, mepet, prihatin, was-was, kemeroresan dan lain sebagainya itu nggak mau pergi dari kita. Apa aja sebabnya, macam-macam ada sebabnya. Kagak kali kalau udah punya duit pak, kalau yang udah punya duit juga lebih-lebihan lagi. Saya ada beberapa contoh fakta bahwa yang punya duit justru rasa takutnya lebih gede, mikiran gede daripada kita. Makanya dikit-dikit ini mana pasang ring nambah lagi, ini mana rambah lagi ring jantung pak, begitu maksudnya. Padahal duitnya banyak. Lah sementara kita yang belum dikasih banyak duit, justru rasa-rasanya, rasa khawatir, rasa melangnya kita berkurang. Paling kalau lagi hujan begini, empang gua belaburan udah kagak nih, yang masih punya empang. Nah, iya ya, kalau udah kagak empang ya begitu. Paling kalau udah begini ntar kira-kira ono pojokan rumah gua bocor apa kagak. Paling begitu doang. Ya enggak? Ya sama aja ceritanya. Ya, di rumah saya juga kalau lagi begini pak, jangankan baskom pada turun, sampai mangkok turun semua deh. Bocor. Ya Allah. Jadi kalau bicara jagain baskom, malam-malam jagain baskom, ya itu udah kerjaan saya pak. Dan lagi-lagi bahwa ini kemudian kita diajarkan oleh Imam Syahroni, kalau emang sering ngerasa susah, supaya kita bisa refresh, kita bisa seger lagi, kita bisa lolos, maka banyakin baca Inna anzalnahu habis wudhu, habis ambil sembahyang paling agak 10 kali. 10 kali. Kira-kira berapa menit kalau umpama ngebut itu ya, kira-kira antara 2-3 menit lah. Begitu. Ya cuman kadang-kadang kita kon males ini nauzubillah ya Pak ya. Boro-boro buat baca Inna gitu, kon lagi sembahyang baca kul doang minta enak begitu. Malah gitu. Dia lagi suruh baca ini. Dah. Tapi ini lagi-lagi sesuatu yang informasi yang disampaikan kepada kita. Sama. Contoh nih, tadi kan kita pada ngaji di sini. Tapi saya hakul yakin udah ada yang tahu tadi Indonesia ke Australia 0-0. Kan begitu ya? Info itu kita tahu, tapi kejadiannya bukan di kita, kejadiannya di GBK. Tapi kita tahu. Ketika terus kemudian ada yang memberitahu, kita timbang cengirin doang, ya udah tahu begitu. Kenapa kita yang ada di sini kemudian menjadi tahu kalau skor pertandingan antara Indonesia sama Australia tadi itu 0-0? Oh, karena gue punya handphone. Di handphone gua ada medianya, ada portal-portal beritanya dan lain sebagainya. Tuh. Nah,
Berita-berita itu berisikan informasi. Kitab ini demikian, ngasih tahu kita informasi-informasi yang taksiran nguntungin kita. Kitab ini berisikan informasi-informasi yang pemberitaannya oleh orang-orang yang sudah mendapatkan kelebihan dari Allah yang disebut dengan kasyaf atau futuh. Apa itu kasyaf? Kasyaf itu terbukanya hijab atau penutup dalam keilmuan atau dalam pengetahuan. Dalam redaksi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab An-Nur Burhani itu ada, ya Allah, bunyinya begini: bikashfil hujbi an aini wa qamsil kaifi wal aini. Tapi ini bukan kelas kita, Mbak ya. Ini mah kelasnya wali. Bahwa wa ya aqtab wa ya anjab wa ya abdal, duhai wali-wali kutub, duhai para kekasih-kekasih. Wali itu kan level atau kelasnya macam-macam. Yang paling tinggi itu wali kutub. Konon kabarnya wali kutub itu per 100 tahun satu kali ada. Nah, kemudian kita minta, kita memohon, kunu aunali, adalah kalian, berkenanlah panjenengan semua untuk memberikan pertolongan kepada hamba, kepada kami, kepada saya, kepada kita. Bagaimana? Bikashfil hujbi an aini wa qamsil kaifi wal aini, dengan cara menghilangkan hijab dari mata saya, wa qamsil kaifi, dan menghancurkan bagaimana, wal aini, dan di mana. Kita manusia biasa masih terpenjara dengan pagi mana sama di mana. Tapi kalau udah kelas wali, yang namanya bagaimana dan di mana udah nggak berlaku lagi. Subhanallah. Ceritanya banyak dah kalau dunia wali. Lah, informasi yang kita dapatkan dari kitab Al-Minah Husaniyah adalah dari orang-orang yang sudah mendapatkan predikat atau maziyah, futuh maupun kasyaf, sehingga kita bisa menerimanya dengan membaca hasil-hasil karyanya. Contoh dalam literasi agama kita yang paling fenomenal berkenaan dengan kasyaf dan futuh itu adalah ada seorang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pelajar yang merasa bodoh banget. Tadi itu bait-bait yang disampaikan, yang kita bacakan bersama-sama sebelum penutup tadi, merasa bodoh kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sangat merasa bodoh sehingga kemudian dia cenderung merasa frustasi dan mengasingkan diri sampai masuk ke dalam gua, menyendiri atau uzlah di dalam gua itu tanpa sadar melihat tetesan air yang kemudian jatuh di gunung batu yang hitam. Sampai sini ceritanya pasti kita udah dengar semua. Kemudian tahu-tahu batu itu bolong karena hanya sebuah tetesan air. Kalau di air yang timbang, yang cuma netes saja bisa bolongin batu gunung yang segitu kerasnya, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan kecerdasan kepadaku? Maka terus kemudian bersemangatlah beliau untuk mencari ilmu lagi dan punya karya, mendapatkan, ya Allah, keistimewaan futuh dan kasyaf, mempunyai karya yang kemudian kita kenal dengan nama atau judul kitab Fathul Bari, sebuah kitab yang mensyarahi atau menjelaskan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 3 jilid, Pak. Tebelnya kira-kira segini. 3 jilid. Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kemudian oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disyarahi lagi sampai kalau pakai meteran itu hampir semeter lah. Tapi tergantung cetakan. Kalau cetakan yang rada bagusan mah hampir semeter, 80 sampai 90 cm tebelnya, Pak. Begitu. Ada puluhan jilid kitab kitab ya Allah Fathul Bari. Sampai detik ini saya belum punya kitab itu karena dari dulu nggak tahu kebagian cerita begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita ada yang dapat futuh dan kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita lanjutkan lagi ya Ali ila farauta ari kalane ramu sapa sira min thaharati saking sesuci fakhul mongko ngalah sapa sira ma'an ing banyu wamsah lan ngusap sapa sira biadaika kelawan tangan loro sira raqbataka ing gulu sira. Gulu itu apa nih ya? Pundak ya. Hah? Leher bagian belakang. Ah, punduk. Pundak bukan mikul ya. Yang ini Pak. Bukan ini apa namanya? Punduk ya. Bahasa Indonesia aja punduk ya. Kemudian waqul lan ngucap sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemanggur mongko nuli ningalana sapa sira ilal ardi maring bumi waqul lan ngucap sapa sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man mongko temen setune wong kala kang ngucap sapa man hala iki kira doa ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu kedue man kullu saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Jadi kalau pengen dosa-dosa kita kecil maupun gede diberikan ampunan oleh Allah, salah satu lagi-lagi salah satu caranya selain beristighfar, memperbanyak sayyidul istighfar adalah ini. Setiap kali habis secuci, habis ngambil air sembahyang atau berwudu, kemudian air kita taruh di tangan kita, kemudian kita usap ke punduk kita di bagian sini. Kemudian tadi tuh bacaannya adalah tadi dikit banget. Habis baca begitu terus kemudian kita nunduk ke bawah wa asyhadu, nunduk maksudnya ngelihat ke bumi wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Segitu doang. Dikit banget bacaan. Artinya ini lagi-lagi tidak lagi lain pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu naksani sapa ingsun an ing temen setune titik telu atau kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak itu maujud illa anta kejaba Tuhan wahdaka hale awak dhewe Tuhan la syarika ora ana sekutu iku maujud laka kedue Tuhan astaghfiruka nyuwun atau jalu ngapura sapa ingsun ing Tuhan wa atubu la taubat sapa ingsun laka kedue Tuhan. Bacaan tersebut lagi-lagi sebagaimana tadi Pak, karena informasi, karena media, karena kecanggihan teknologi kita merasakan yang baru saja terjadi di GBK, kita tahu skornya karena ada handphone di kita. Nah ini informasi lagi bahwa kalau pengen dosa gede maupun dosa kecil kita diampuni, pembacaannya itu. Nah sebagai orang laki tentu kita diharapkan bukan cuma omongan yang banyak, tapi juga duit yang banyak. Terutama kalau duit belum banyak, bagaimana jadi laki-laki yang wibawa Kijang Innova, wibawa Mercy, wibawa kartu ATM, wibawanya macam-macam gitu. Tapi kalau timbang bawa dengkul doang, lu lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian ini nasihat atau wasiat baginda Nabi kepada Sayyidina Ali dilanjutkan. Ya Ali, innal malaikata teman setune para malaikat itu yastaghfiruna podun jalu ngapura sapa malaikat dari insan keduane manusia menungso madama ing dalam selagi langgeng sapa al-insan ala toharatin ing atase sesuci walam yuhaddis lan durung hadas sopo al-insan. Artinya kalau kita masih punya wudu, selama itu pula malaikat pada mohon ampun kepada Allah kepada kita. Tuh Pak. Jadi sekarang kalau nanya kita balik, jangan lu udah ngopi, jangan lu punya duit, jangan lu mau kemana dan lain sebagainya. Lu punya wudu, kali-kali biar keren begitu. Nandain muridnya gila patin mau ketahuan gitu, majlis arido ketahuan nanya juga lain. Lu punya wudu, udah begitu. Lalu tuh nanya begitu, iya kalau gue tanya lu punya duit udah jawabannya gue udah tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Ya Ali, man utawi sapane wong iku salah adu sapa man yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat. Al-Jumu'ah itu bisa dibaca Al-Jumu'ah, bisa Al-Jum'ah. Mimnya bisa berdomba, bisa bersukun, tergantung kita. Nah orang Betawi mau beda, Jumaat begitu. Ada kemarin siapa yang berantem mantu sama itunya ya, lo orang mau bayang, kalau lagi mau pergi ke masjid katanya diomel begitu.
Kagak taunya baru hari Kamis udah mau Jumatan aja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, man utawi sapane wong iku irtasal adu sapa man yaumal jumuati ing dalem dina Jumat ghafara monggo ngapura sapa Allah. Allah lau kedune man ma ing dosa bainal jumati ing dalem dina Jumat ilal jumati maring Jumat kang liya. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono irtisal sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburan man wa saqala lan abot apa zalika ala mizanihi ing atase timbangan man. Kalau hari Jumat, jangan sampai kagak mandi sunnah hari Jumat. Jangan sampai. Mandinya mah biasa. Cuman ini mohon maaf sekedar saling mengingatkan. Mandinya itu sama seperti mandi basah. Mandi yang kering mau gimana ya? Ya pokoknya mandi gede gitu ya. Tetapi yang harus kita ingat adalah mandi besar atau mandi junub atau mandi pasca haid atau menstruasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita sayalanul ma'i fil badani, mengalirkan air ke seluruh tubuh badan. Air dulu Pak. Jadi sebelum kita mandi biasa, terus kemudian kita disunahkan untuk berwudu. Setelah berwudu kita kemudian niat mandi, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhulillahi ta'ala, baru kita guyur. Jangan ngomongin sampoan dulu, jangan ngomongin sikat gigi atau sabunan dulu. Tapi lagi-lagi yang terpenting adalah meratakan semua tubuh kita dengan air. Yang terutama yang di sempilan-sempilan kayak di antara dua jari ini, atau di bawah ketiak kita, atau di dubur kita dan lain sebagainya. Atau kalau yang punya jenggotnya tebal, bagaimana dipastikan air itu nyampe ke kulit. Kalau punya rambut yang tebal, yang keribu, bagaimana dipastikan air itu nyampe ke kulit kepala. Itu yang penting. Dan sebelum itu tentu ada syarat mandi, yaitu apa? Di badan kita enggak ketempelan sesuatu yang bisa mencegah atau merubah air. Mencegah air itu contohnya kalau bocah zaman dulu mah ada stiker atau gambar tempel. Kalau yang merubah air misalnya tadi kita pakai Fusion, sampai banyak banget karena mungkin Fusion ngerti Pak? Iya gitu, karena udah banyak banget itu kalau kita mau orang udah kebal kali sampai tebal banget. Nah itu namanya Fusion itu objek yang bisa merubah air, itu nggak boleh, itu harus dihilangkan dulu begitu. Nah baru kemudian setelah itu kita kalau mau sampoan, kalau samponya masih ada. Kalau misalnya mau gosok gigi ya baru gosok gigi, kalau odola masih ada. Begitu. Kalau kagak ya udah nggak apa-apa. Yang penting saya lanul ma'i fi jami'il badan. Nah, kemudian kalau bicara mandi Jumat itu nawaitul ghuslah liyaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mandi karena hari Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Nah, baru itu kemudian pakai cara mandi yang sama ketika kita mandi besar. Orang yang melaksanakan mandi seperti ini, kata Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut dari Jumat dia mandi sampai Jumat temunya lagi. Tuh. Kita diambil sampai Jumat minggu depan. Luar biasa, Masya Allah. Dan kemudian Allah juga menjadikan mandi kita sebagai ibadah atau pahala yang nanti akan kita ambil pahala tersebut ketika dikubur, dan kemudian juga akan menambah berat ketika kita ditimbang amal perbuatan kita. Mandi Jumat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu nafabi wa bi ulumi fid dar amin ya rabbal alamin. Udah jam 10 lewat 15 menit. Kita cukupkan dulu ngaji kita sampai di sini, karena nanti akan ada banyak lagi informasi-informasi yang tentu kita yang udah berusia tidak lagi muda akan penting buat kita. Informasi yang berikutnya adalah berkenan dengan siwak. Habis berkenan dengan siwak, informasi yang berikutnya adalah yang paling ngeri adalah malaikat Jibril itu berhalu. Berhalu itu maksudnya ngarap-ngarap tapi kagak mungkin. Dia